Saudara, butuh waktu sekitar 15 tahun jika membangun infrastruktur kecil tanpa utang. Sangat percaya diri bukan negara miskin. Apakah Indonesia bisa hidup tanpa utang? Meski pemerintah mengklaim Indonesia bukan negara miskin, tetapi Indonesia dipastikan tidak bisa hidup tanpa utang, terutama dari luar negeri. Jangan salah sangka dulu, utang yang dimaksud tidak sembarangan, melainkan utang yang masuk kriteria produktif. Apa sih utang produktif itu? Ini adalah utang yang pada waktu tertentu akan menghasilkan dampak ekonomi sampai dengan 3 kali lipat dari nilai utang. Kalau saya berhutang Rp1, saya bisa menghasilkan GDP 3 kali atau 2 kali lipat. Itu kan pasti akan bisa menghasilkan penerimaan untuk bisa membayar utangnya kembali. Apakah kita akan mengatakan, kamu nggak usah sekolah dulu ya sampai kita nggak utang dulu. Tapi kita nunggu nanti 10 tahun lagi baru kamu saya sekolahin. Dia umurnya udah 20 tahun baru diajarin SD. Jadi poin saya, Mas, kalau kita bicara tentang utang, itu adalah instrumen yang kita jaga hati-hati. Sampai dengan November tahun 2018, utang luar negeri Indonesia mencapai 372,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 5.220 triliun rupiah. Utang ini milik pemerintah dan sektor swasta. Meski banyak yang mengkritik utang Indonesia sudah terlampau tinggi, tetapi jika dibandingkan dengan produk domestik bruto, rasionya masih lebih rendah ketimbang negara berkembang lainnya. Misalnya Turki yang sebesar 32,3%, Thailand yang mencapai 41,9%, rasio utang Indonesia hanya 29,9%. Masalah yang disorot, apakah Indonesia sanggup hidup tanpa utang? Kalau pertanyaannya, bisa nggak Indonesia ini hidup tanpa utang luar negeri? Jawabannya tidak bisa, karena memang dana di dalam negeri itu tidak cukup. Ya, dana di dalam negeri tidak cukup. Yang penting adalah perusahaan yang berutang itu adalah rasio-rasio yang sehat dan rasio-rasio makroekonominya juga terjaga dengan sehat. Dan kami di Bank Indonesia bersama pemerintah terus menjaga rasio-rasio ini agar tetap sehat. Bahwa utang luar negeri Indonesia pada posisi yang aman, ya. Kalau kita lihat 35% terhadap PDB. Belum lama ini, Dana Moneter Internasional alias IMF mengingatkan negara berkembang atas pengelolaan utang dalam valuta asing. Risiko terbesar adalah mismatch atau selisih hitung antara kurs dan tenor utang. Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin peringatan IMF bukan untuk Indonesia, tak ada yang keliru. Potensi mismatch kurs harus diantisipasi lebih awal. Alfania Rizky, Wulan Sabtohadi, Kompas TV, Jakarta.